Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kakak banggakan anak-anak kelas 4 dan kelas 5 SDIT Manbur Hikmah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak dalam acara penguatan PAI pada pekan yang keempat ya sekarang anak-anak pada pekan yang keempat. Semoga yang di pekan pertama, kedua, dan ketiga itu ada manfaatnya untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu masih tentang air ya. Pertama kita membahas tentang rukun Islam dan iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Nah, kita ini sebenarnya masih dalam pembahasan sholat, tapi sholat juga berhubungan dengan wudu, dan wudu pastinya berhubungan dengan air. Makanya di sini kita bahas tentang air dulu ya. Oke anak-anak, kita dari awal. Baiklah akan kakak bacakan, kalian dengarkan, kalau bisa ditulis ya anak-anak, kalian tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4. Kalau kemarin air ada berapa macam air yang boleh digunakan untuk berwudu? Ada 7 macam. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau air sumber, terus air es atau air salju, dan air embun. Itu ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Dan kemudian 7 macam air ini, dari semuanya ini ada al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air ini tuh terbagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam air. Bagaimana kriterianya yang boleh digunakan untuk bersuci? Maksudnya sifat-sifat air ini seperti apa? Yang pertama, thahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa ma'ul mutlaq. Air thahir, air yang suci yang dapat mensucikan, ghairu makruh tapi dia tidak makruh digunakannya, wa huwa ma'ul mutlaq, dan dia itu adalah air mutlak atau air yang murni, air laut, air apalagi, air sumur itu air murni, masih air murni ya, air mutlak. Oke. Air apalagi? Air mata air, air hujan itu masih murni. Kalau sudah tercampur sesuatu, sudah tercampur dengan biji-biji kopi, dengan tepung, dengan terigu atau dengan teh, maka itu sudah tidak jadi air murni lagi ya. Yang boleh digunakan adalah ma'ul mutlak, thahir mutahhir. Yang pertama sifatnya thahir mutahhir, air suci yang dapat mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak seperti air laut, air hujan, air sungai, air sumur ya. Kemudian yang kedua apa? Thahir mutahhir, air yang suci yang dapat mensucikan. Makruhun, tapi makruh menggunakannya. Apa itu? Bahwa ma'ul musyammas, dan itu adalah air yang terjemur matahari. Jadi misalnya di rumah kita ada bak, terus airnya tuh kena sinar matahari langsung, apalagi siang-siang ya. Airnya panas apa enggak anak-anak? Pasti panas kan. Nah, pas panas-panasnya itu airnya itu kita gunakan, itu makruh hukumnya. Tidak boleh, tapi makruh, kurang bagus ya anak-anak. Kemudian apa lagi? Wa thahir, yang ketiga, thahir ghairu mutahhir wa huwa ma'ul musta'mal. Air yang suci namun tidak dapat mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudu, tidak bisa dipakai untuk mandi hadas. Apa itu? Wa huwa ma'ul musta'mal, dan dia adalah air yang sudah terpakai. Paham ya? Kita sudah wudu, misalnya kita wudu, dituangin nih, ditadangin nih di ember. Kita wudu ditadangin di ember. Nah, air yang ada di ember ini yang ditadangin bekas air wudu kita itu, nah itu sudah jadi air musta'mal, nggak bisa dipakai untuk wudu lagi anak-anak. Paham ya sampai sini?
Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirat. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama air mustamal yang sudah terpakai. Yang kedua apa? Wal mutaghayyiru, air yang sudah berubah. Bima khalaqahu minat thahirat, karena dia sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya kayak tadi kakak bilang, air pertama air seember bersih, air sumur, air mutlak masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi karena ketuangan misalnya ketimpa sama tepung terigu, akhirnya keaduk akhirnya jadi putih misalnya warnanya. Nah, maka air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu misalnya. Kenapa? Karena air itu sudah tercampur dengan sesuatu. Atau misalnya ada air di ember besar, kita campurin sama biji kopi, sama kopi misalnya, jadilah kopi. Boleh digunakan untuk berwudu? Tidak bisa. Kenapa? Karena air itu sudah tercampur dengan kopi, maka sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Yang keempat apa? Wa ma'un najisun, dan air najis. Yang keempat adalah air najis. Ini yang macam yang keempat adalah air najis. Air najis gimana sih maksudnya? Air yang bagaimana sih air najis itu? Wa huwa allazi halat fihi najasah wa huwa duna kullatain, yaitu air yang tertimpa pada, misalnya jatuh padanya suatu benda najis dan air itu kurang dari dua kula. Oke, misalnya ada air di ember ini kurang dari 2 kula anak-anak. Paham ya? Air di ember ini kurang dari 2 kula. Ketimpa tuh tai cicak jatuh masuk. Gimana hukumnya? Maka air yang ada di ember ini hukumnya najis. Meskipun dia tidak berubah warnanya, meskipun tidak berubah rasanya, baunya misalnya, tapi karena airnya itu sedikit, kurang dari 2 kula, ketimpa najis, maka air itu dihukumi najis. Boleh digunakan untuk wudu? Tidak boleh ya. Bahwa makna najis, bahwa ladzi halat fihi najasah wa huwa duna kullatain au kana kullatain fataghayyar, atau 2 kula, lebih dari 2 kula atau lebih, tapi berubah. Misalnya di bak mandi kita besar, lebih dari 2 kula nih. Nah, jatuh tai cicak, kira-kira berubah enggak tuh air yang banyak itu? Tidak berubah. Misalnya enggak berubah ya, kejatuhan tai cicak misalnya enggak berubah, rasanya, baunya, warnanya enggak berubah, masih bersih-bersih aja, maka air itu dihukumi suci, boleh digunakan untuk berwudu. Lain jika halnya air yang sebanyak itu kejatuhan benda najis, tahu misalnya tai cicak aja, tahu warnanya berubah, rasanya berubah, bau, terus warnanya, baunya, rasanya berubah, maka air itu sudah menjadi air najis. Paham ya? Contohnya misalnya gini dah, yang sering di bak mandi atau di dalam bak mandi ada tikus, ada curut jatuh kecebur situ, ibu nggak bisa berenang, atau mati jadi bangkai. Pas pagi-pagi dilihat udah bau, airnya bau, ininya udah rasanya berubah, warnanya misalnya warnanya nggak berubah tapi udah bau gini. Nah, maka air itu sudah jadi harus dibuang airnya, ganti dengan yang baru. Oke anak-anak. Nah sekarang pertanyaannya, 2 kula itu berapa sih kak? 2 kula itu berapa sih? Nah, wa kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asah. Dan 2 kulatain atau 2 kula itu adalah 500 liter. 500 liter Bagdadian menurut hitungan Baghdad ya. Di Baghdad sana takriban, perkiraan fil asah yang benar, paham ya. Jadi perkiraan air 500 liter itu 2 kula. Kamu hitung sendiri dah gimana, berapa nih 20 liter. Kamu hitung sendiri ya, kira-kira misalnya air itu lebih enggak dari 500 liter. Paham ya anak-anak? Nah, seperti itu. Oke, ingat pelajaran kita hari ini apa? Macam-macam air terbagi jadi 4. Pertama, air suci yang dapat mensucikan, yaitu air mutlak. Contohnya air hujan, murni, belum tercampur sesuatu. Air sumur, air laut, air apa lagi? Air mata air, air sumber, itu belum tercampur sesuatu, maka air itu dinamakan air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua apa? Air tohir, suci, dapat mensucikan
tapi makruh menggunakannya, makruh kita memakainya. Apa itu? Yaitu air yang terjemur matahari. Coba dah kamu bayangin, kamu wudhu siang-siang, terus pas buka keran airnya panas, kira-kira enak nggak buat wudhu? Nggak enak, paham ya? Takut membahayakan juga nanti. Ketiga apa? Air suci, dia suci airnya nih, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu air apa? Yaitu air yang sudah terpakai, air yang sudah kita pakai buat pas wudhu, airnya misalnya kita tadangin. Nah, air yang kita tadangin itu tidak boleh lagi digunakan untuk berwudhu lagi. Atau air yang suci tapi berubah karena tercampur dengan sesuatu. Contohnya kakak bilang tadi, air misalnya ada di baskom, ada di gelas, misalnya ini air suci, bisa digunakan untuk berwudu. Air yang ada di aqua, botol aqua, bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah kita campurin dengan teh jus, dengan sisri, dengan apa lagi, dengan banyak lagi tuh macam-macam minumannya ya, nutrisari, kan berubah jadinya. Nah, boleh nggak digunakan untuk berwudu? Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah, sudah tercampur dengan sesuatu. Oke anak-anak, tapi hukumnya masih tetap suci. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah air najis, air yang terjatuh padanya najis dan air itu kurang dari 2 kula, maka air itu dihukumi najis. Atau lebih dari 2 kula tapi berubah rasanya, baunya, warnanya, maka dihukumi najis. Dan 2 kula itu adalah 500 liter menurut perhitungan Baghdad, di daerah Baghdad sananya. Itu kira-kira. Oke. Ini pelajarannya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.